Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama, Anissa Salsabila dengan NIM 205231020, dan yang kedua, Mareta Frinsky-Ningsih dengan NIM 205231042, dan yang terakhir, Rita Yuni Hardikawati dengan NIM 205231284. Di sini kita akan menjelaskan tutorial cara mengisi database nasabah di aplikasi Zcash. Yang pertama, kita buka aplikasi Zcash di dalam komputer kita, lalu open di desktop komputer kita. Isikan nomor ID dan password yang sudah ditentukan. Lalu klik pada login. Setelah prosesnya selesai, kita tunggu terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik opening system dengan cara klik manajemen, lalu ke opening system. Pastikan tanggal adalah tanggal transaksi yang akan Anda inputkan. Selanjutnya, cara pengisian database nasabah. Klik pada button tambah dan isikan data nasabah yang sesuai. Lalu isikan data nasabah. Langkah yang terakhir, klik save. Selanjutnya, cara pengisian database simpanan. Yang pertama, klik database pada menu, lalu klik simpanan. Setelahnya, klik pada tambah. Pilihlah button nasabah dan tentukan nasabah yang akan Anda buatkan rekening simpanan. Lalu klik button jenis produk tabungan dan pilihlah jenis produk simpanannya. Secara otomatis akan terbentuk nomor rekening dengan jenis produk simpanannya. Selanjutnya, isikan data lainnya, kemudian klik save. Seterusnya, cara pengisian database simpanan berjangka. Pilihlah database pada menu, lalu klik simpanan berjangka. Lalu klik pada tambah, pilihlah button, pilihlah jenis produk simpanan berjangka dan pilihlah jenis produk simpanan. Secara otomatis akan terbentuk nomor rekening sesuai dengan jenis produk simpanan berjangka. Isikan data lainnya, kemudian klik save. Selanjutnya, proses transaksi tabungan dengan cara klik kasir pada menu, lalu klik transaksi tabungan dan pilih setoran tunai pada menu transaksi tabungan. Setelah muncul gambar seperti di layar, lalu isikan data. Untuk nomor rekening secara otomatis akan terisi ketika klik pada tombol lalu pilih nama dan nomor rekening yang sudah tersedia atau entry nomor rekening secara manual. Lalu klik save. Jika nasabah akan melihat transaksi, klik pada button cetak buku. Setelah nasabah klik pada cetak buku, akan muncul pilihan seperti yang ada di layar. Lalu pilih pada F2 atau print transaksi, isikan data nasabah yang akan melihat transaksi, lalu klik preview. Jika semua sudah terisi, setelah semua akan muncul laporan seperti yang ada di layar. Selanjutnya, transaksi tabungan atau tarik tunai. Untuk melakukan transaksi tabungan secara tarik tunai,
klik kasir pada menu, lalu klik transaksi tabungan, dan pilih tarik tunai pada menu transaksi tabungan. Setelah muncul gambar seperti di atas, lalu isikan data. Untuk nomor rekening secara otomatis akan terisi ketika klik pada tombol cari, lalu pilih nama dan nomor rekening yang sudah tersedia. Lalu klik save. Jika nasabah akan melihat transaksi pada button cetak buku, klik pada cetak buku akan muncul pilihan seperti yang ada di layar. Transaksi tabungan atau overbooking simpanan. Untuk melakukan transaksi tabungan secara overbooking simpanan, klik kasir pada menu, lalu klik transaksi tabungan dan pilih overbooking simpanan pada menu transaksi tabungan. Setelah muncul gambar seperti di atas, lalu isikan data untuk nomor rekening secara otomatis akan terisi ketika klik pada tombol cari, lalu pilih nama dan nomor rekening yang sudah tersedia. Lalu klik save. Jika nasabah melihat transaksi, klik pada button cetak buku. Setelah nasabah klik pada cetak buku, akan muncul seperti yang ada di layar. Transaksi tabungan atau overbooking angsuran. Untuk melakukan transaksi tabungan secara overbooking angsuran, klik kasir pada menu, lalu klik transaksi tabungan dan pilih overbooking angsuran pada menu transaksi tabungan. Setelah muncul gambar seperti di atas, lalu isikan data. Setelahnya, untuk nomor rekening secara otomatis akan terisi ketika klik pada tombol cari. Lalu pilih nama dan nomor rekening yang sudah tersedia. Lalu klik save. Jika nasabah akan melihat transaksi pada button cetak buku. Setelah nasabah klik pada cetak buku, akan muncul pilihan seperti yang ada di layar. Lalu pilih F2 atau print transaksi. Isikan data nasabah yang akan melihat transaksi. Lalu klik preview jika semua sudah terisi. Setelah semua sudah terisi, akan muncul gambar seperti yang ada di layar. Selanjutnya overbooking angsuran dengan cara klik kasir pada menu, pilih pada transaksi angsuran. Pada transaksi angsuran, untuk memilih overbooking angsuran, klik pada overbooking angsuran pada menu. Isikan semua data. Setelah semua data terisi, klik save. Jika ingin melihat hasil dari transaksi overbooking angsuran, klik pada print kartu angsuran dan akan muncul pilihan seperti yang ada di layar. Setelah muncul gambar di layar, isikan semua data. Proses jurnal. Ketika jurnal kas masuk, klik akunting sampai jurnal kas masuk. Isikan nominal, klik button, pilih perkiraan kreditnya. Isikan nomor slipnya. Isikan keterangan transaksi, kemudian enter sampai jurnal masuk ke tabel bawah. Setelah klik save,
Untuk mengisi jurnal kas keluar, klik akunting, jurnal kas keluar. Isikan nominal, klik button, pilih perkiraan debitnya, lalu isikan nomor slip. Selanjutnya isikan keterangan transaksi, kemudian enter sampai jurnal masuk ke tabel bawah. Setelah selesai, klik save. Selanjutnya cara mengisi jurnal realisasi atau pencairan pembiayaan. Dengan cara klik akunting, jurnal pencairan pembiayaan, pilih rekening pembiayaan, sesuaikan nilai nominal pokok dan hasil margin fee total, lalu isikan nomor slip, sesuaikan keterangan transaksi, kemudian tekan enter, lalu klik save. Kemudian pilih rekening simpanan tujuan pencairan, lalu isikan nomor slip, sesuaikan keterangan transaksi, kemudian tekan enter, lalu klik save. Selanjutnya, jurnal pencairan deposito atau simpanan berjangka. Dengan cara klik akunting, jurnal pencairan simpanan berjangka. Cara pencairan tunainya yaitu dengan cara pilih nomor rekening, isikan nominalnya, lalu isikan marketingnya, dan selanjutnya isikan nomor slip. Sesuaikan keterangan transaksi dan kemudian tekan enter, lalu klik simpan. Selanjutnya, pencairan simpanan berjangka ke simpanan. Dengan cara pilih nomor rekening pembiayaan, isikan nominal, pilih nomor rekening, isikan nomor slip, sesuaikan keterangan transaksi dan kemudian tekan enter dan klik simpanan. Untuk mengetahui jurnal umumnya, klik akunting jurnal umum, pilih perkiraan debit, isikan nominal jurnal, pilih perkiraan kredit, isikan nomor slip, isikan kerangka transaksi kemudian tekan enter. Setelah jurnal masuk ke tabel, maka klik save untuk menyimpan jurnal. Selanjutnya, cara ngedisplay laporan keuangan. Dengan cara klik akunting pada menu. Setelah muncul berbagai pilihan,
Setelah memilih menu kemudian muncul tampilan seperti yang ada di layar, lalu klik preview. Lakukan langkah yang sama untuk menu yang lain. Selanjutnya klik display di menu, kemudian klik rekening anggota atau nasabah. Pilih nasabah kemudian klik preview. Selanjutnya dengan display simpanan. Display simpanan bisa diklik display di menu kemudian klik simpanan. Pilih salah satu menu kemudian sesuaikan data yang akan ditampilkan dan tekan preview. Untuk mengetahui koreksi transaksi, setelah melakukan transaksi akan melihat koreksi transaksi. Cara melihat koreksi transaksi pada gambar yang ada di layar. Klik akunting pada menu, lalu pilih koreksi transaksi. Setelah itu akan muncul koreksi transaksi seperti gambar yang ada di atas. Pilih salah satu baris, kemudian klik edit. Pilih langkah yang diperlukan, apakah akan diubah lewat kolom-kolom di atas atau klik hapus untuk menghapus. Nonaktif untuk menjadikan transaksi tersebut tidak dibaca lagi oleh sistem dan sebaliknya untuk tombol aktif. Selanjutnya, proses akhir bulan. Proses perhitungan hasil dan saldo rata-rata serta transfer hasil. Dengan cara klik manajemen, lalu proses perhitungan hasil. Setelah perhitungan hasil dilakukanlah otorisasi transfer hasil. Kemudian lakukan proses transfer hasil. Jika sudah selesai, semua menu proses ini berada di main menu manajemen. Yang berikutnya proses tutup buku bulanan. Lakukan otorisasi tutup buku bulanan. Lakukan backup terlebih dahulu, kemudian lakukan proses tutup buku bulanan, dan setelah itu sudah selesai. Sekian pemaparan tutorial dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.